Molekul ini terbuat dari sedikit atom karbon, bertanggung jawab atas kemabukan yang seringkali disebut sebagai alkohol. Etanol adalah bahan aktif dalam minuman beralkohol. Kesederhanaannya membantunya menyelinap melintasi membran dan desle ke dalam berbagai sudut, menghasilkan berbagai macam efek dibandingkan dengan molekul yang lebih kikuk. Jadi bagaimana tepatnya hal itu menyebabkan mabuk dan mengapa hal itu secara dramatis efek yang berbeda pada orang yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengikuti alkohol dalam perjalanannya melalui tubuh. Alkohol masuk ke dalam perut dan diserap ke dalam darah melalui saluran pencernaan, terutama usus kecil. Isi perut memengaruhi kemampuan alkohol untuk masuk ke dalam darah, karena setelah makan Stinkler pylorus yang memisahkan perut dari usus kecil menutup sehingga kadar alkohol yang mencapai darah setelah makan besar mungkin hanya seperempat dari yang sama minum saat perut kosong. Dari darah, alkohol mengalir ke organ-organ tubuh, terutama yang mendapatkan aliran darah paling banyak, hati dan otak. Obat ini mengenai hati terlebih dahulu dan enzim di dalam hati akan memecahnya molekul alkohol. Pertama, enzim yang disebut ADH mengubah alkohol menjadi asetaldehida yang bersifat toksik. Kemudian, enzim yang disebut ALDH mengubah asetaldehida beracun menjadi asetat yang tidak beracun. Saat darah bersirkulasi, hati menghilangkan alkohol secara terus-menerus, tetapi eliminasi pertama ini menentukan berapa banyak alkohol mencapai otak. Sensitivitas otak bertanggung jawab atas emosi dan kognitif, dan efek berlaku dari alkohol atau dikenal sebagai mabuk. Alkohol meningkatkan rem utama otak, neuron transmitter GABA, dan menurunkan gas primernya, neuron transmitter glutamat. Hal ini membuat neuron menjadi kurang komunikatif dan pengguna merasa rileks pada dosis sedang, tertidur pada dosis yang lebih tinggi, dan dapat menghambat aktivitas otak yang diperlukan untuk perubahan hidup pada dosis toksik. Alkohol juga menstimulasi sekelompok kecil neuron yang memanjang dari otak tengah ke nukleus accumbens, wilayah yang penting untuk motivasi. Seperti semua obat adiktif, obat ini memicu semburan dopamin dalam nukleus accumbens yang memberikan gelombang kesenangan. Alkohol juga menyebabkan beberapa neuron mensintesis dan melepaskan endorfin. Endorfin membantu kita untuk menenangkan diri dalam menanggapi stres atau bahaya. Peningkatan kadar endorfin berkontribusi pada euforia dan relaksasi. Akhirnya, karena pemecahan alkohol oleh hati melebihi kemampuan otak penyerapan, rasa mabuk pun menghilang. Perbedaan individu pada titik manapun dalam perjalanan ini dapat menyebabkan orang untuk minta lebih. Misalnya, seorang pria dan wanita dengan berat badan yang sama dan minum dalam jumlah yang sama selama makan yang sama akan tetap memiliki perbedaan konsentrasi atau kadar alkohol dalam darah. Hal ini karena wanita cenderung memiliki lebih sedikit darah. Wanita umumnya memiliki persentase lemak yang lebih tinggi yang membutuhkan lebih sedikit darah daripada otot. Volume darah yang lebih kecil membawa jumlah alkohol yang sama, berarti konsentrasi akan lebih tinggi untuk wanita. Perbedaan genetik dalam enzim pengolah alkohol di hati juga berpengaruh, dan minum secara teratur dapat meningkatkan produksi enzim. Ini berkontribusi terhadap toleransi. Di sisi lain, mereka yang minum secara berlebihan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan hati yang memiliki efek sebaliknya. Sementara itu, perbedaan genetik dalam dopamin, ganda, dan endorfin penular dapat berkontribusi pada risiko pengembangan gangguan pengguna. Mereka yang seorang memiliki kadar endorfin atau dopamin yang rendah dapat mengobati diri sendiri dengan minum. Beberapa orang memiliki risiko lebih tinggi untuk minum alkohol secara berlebihan karena respon endorfin yang meningkat efek menyenangkan dari alkohol. Yang lain memiliki variasi dalam transmisi GABA yang membuat mereka terutama peka terhadap efek sedatif alkohol yang mengurangi risiko mereka mengembangkan kebiasaan yang tidak teratur. Sementara itu, otak beradaptasi dengan mengkonsumsi alkohol kronis dengan mengurangi GABA, transmisi dopamin dan endorfin, dan meningkatkan aktivitas glutamat. Ini berarti peminum reguler cenderung cemas, mengalami kesulitan tidur, dan kurang merasakan kenikmatan. Perubahan struktural dan fungsional ini dapat menyebabkan penggunaan yang tidak teratur ketika minum terasa normal, tetapi tidak minum terasa tidak nyaman. Jadi, baik genetik maupun pengalaman sebelumnya mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami alkohol, yang berarti bahwa beberapa orang lebih rentan terhadap pola minum tertentu daripada lain. Dan
Riwayat konsumsi menyebabkan perubahan saraf dan perilaku. Mirip dengan alkohol, bagaimana seseorang mengalami ganja tergantung pada sejumlah faktor, termasuk misalnya genetik. Cari tahu lebih lanjut tentang efek dan resiko penggunaan ganja dengan video ini.